Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang seputar talbis iblis terhadap ahli fikih ataupun para fuqaha. Merupakan salah satu kebiasaan dan juga merupakan akhlak para salaf adalah mereka tidak segan untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang mereka nilai lebih mendekati kebenaran, ya, beralih dari satu dalil ke dalil yang lainnya yang mereka anggap lebih jelas. Nah, ini merupakan bukti ketulusan niat di dalam mencari kebenaran. Salah satu talbis iblis terhadap orang-orang yang berbicara di dalam masalah fikih adalah mereka berusaha untuk mempertahankan pendapat mungkin adalah pendapat gurunya atau pendapat yang mereka sudah kenal sebelumnya, ya. Lalu mereka merasa berat untuk beralih kepada pendapat yang ternyata mungkin lebih kuat dari sisi dalil atau lebih jelas kebenarannya, ya, demi mempertahankan ego atau gengsi, ya, atau demi mempertahankan pendapat madhab ataupun pendapat gurunya atau pendapat yang sudah dia pegang lama. Ini merupakan salah satu talbis iblis kepada ahli fikih ataupun para fuqaha. Kemudian juga ya kita sudah bicarakan adalah sebahagian dari mereka berlebihan atau terlalu bebas di dalam menggunakan kias, sehingga mereka jatuh dalam kias al-fasid atau kias yang salah atau kias yang keliru, ya, menyamakan di antara dua yang berbeda atau membedakan di antara dua yang sama. Ini merupakan ciri dari kiasul fasid, ya. Nah, dan mereka kadang-kadang salah ataupun keliru di dalam menetapkan illat yang disangka sebagai illat ataupun dasar hukum, ya. Nah, talbis iblis membuat mereka terlalu percaya terhadap logika dan melebihkan logika daripada kita katakan nas, ya, ataupun dalil, ya, sehingga mereka terjebak dalam kias-kias yang keliru tadi. Nah, sebagaimana yang sering kita dapati, ya, para ahli fikih, ya, menggunakan, ya, saluran kias ini untuk menolak hadis, ya, ataupun menolak pendapat yang ada dasar hadisnya ataupun ada dasar nasnya di dalam masalah tersebut. Nah, demikian. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan di antara, ya, kita lanjutkan di sini, ya, talbis iblis lainnya, ya, yang terlihat dalam fenomena ini adalah pada saat salah seorang dari ahli fikih mengetahui bahwa kebenaran ada di pihak lawan atau yang berseberangan dengannya, dia tetap tidak mau atau enggan meninggalkan pendapatnya yang salah atau kesalahannya. Ya, dada terasa sesak saat mengetahui kenyataan bahwa kebenaran ada di pihak lawan. Ini adalah cobaan yang berat, ya, cobaan yang sulit, ya, bagi seorang yang berilmu ataupun ahli ilmu, ya, terutama ahli fikih, di mana ia dikenal dengan kedalamannya di dalam membahas fikih, tapi ternyata dia dapati kebenaran ada di pihak lawan. Maka
Kalau ia tidak memiliki dada yang lapang, maka dia akan menolak pendapat itu. Kadang dia berusaha keras untuk membantahnya, padahal dia tahu betul ya bahwa apa yang ada di pihak lawan itu adalah yang benar. Ya. Nah, di sini perlu kebersihan hati ya di dalam menerima kebenaran. Di samping lurusnya niat ya di samping bersihnya hati, kita perlu niat yang lurus ya, niat yang bersih untuk bisa sampai kepada kebenaran dan bisa menerima kebenaran. Dan itu adalah bagian yang terberat ya ketika kita melihat bahwa kebenaran itu ternyata ada di pihak yang lain ya, bukan di pihak kita. Ya, disitulah diuji bagaimana loyalitas kita kepada kebenaran ya, kepada Quran dan hadis, kepada dalil ya, kita tunduk kepada dalil atau ya kepada hawa nafsu kita ataupun ego kita ya. Nah, ini adalah suatu cobaan yang berat. Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, tidaklah aku berdebat dengan seseorang, melainkan aku ingin agar kebenaran itu keluar dari lisannya. Ya, artinya beliau siap untuk menerima kebenaran itu dari lawan debatnya. Nah, ini perlu kejernihan hati dan kelapangan dada untuk bisa bersikap seperti itu. Ya, nah, keburukan yang terburuk adalah kita menolak kebenaran. Ya, karena kebenaran itu tidak berasal dari kita. Padahal kita bukan acuan kebenaran dan kita tahu itu. Tapi kita menolak kebenaran itu karena kebenaran itu bukan datang dari sisi kita, bukan datang dari kita. Nah, demikian. Imam Asy-Syafi'i juga pernah berkata, tidaklah aku berdebat dengan seseorang yang dia itu mengingkari hujjah, dalil, melainkan wibawanya akan jatuh di mataku, kata beliau. Ya, serta tidaklah dia menerima hujjah, menerima dalil, menerima kebenaran, melainkan aku akan menghormatinya. Aku akan menghormatinya. Ya, dan tidaklah pula aku berdebat dengan seseorang kemudian aku mendapat musibah karena berdebat dengannya karena dia memiliki hujjah. Hujjah ada padanya. Ya, ini kalau dia memang memilikinya, ya, maka aku harus wajib mengikuti pendapatnya. Aku wajib mengikuti pendapatnya. Walaupun itu terasa berat, walaupun itu adalah perkara yang sulit, ya, menerima kebenaran dari pihak yang lain, ya, dari orang yang berseberangan dengan kita, dari lawan debat kita, ya, dari pihak yang lain yang berseberangan dengan kita, ya. Nah, di sini iblis memainkan perannya, ya, untuk memasukkan ke dalam hati kita penyakit kiber, penyakit sombong. Walaupun kata-kata kita menunjukkan kita seolah-olah orang yang tawaduk, ya. Sebagian orang menutupi kesombongannya dengan kata-kata yang menunjukkan seolah-olah dia adalah orang yang tawaduk, padahal dia menolak kebenaran, dan itu cukup dikatakan sebagai sebuah kesombongan. Karena divisi sombong yang disebutkan Nabi adalah batarul haq, salah satunya adalah batarul haq. Wa ghamtun nas, yang kedua adalah merendahkan manusia. Ya, bisa dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Bukan harus dua-duanya. Ada orang yang dia menghormati orang tapi dia menolak kebenaran dan dia dikatakan sombong. Ya. Ada orang yang menerima kebenaran tapi dia merendahkan, ya, orang tersebut. Nah, ini juga sombong. Dua-duanya, ya, tentunya ini jelas satu kesombongan, ya. Maka iblis memasukkan ini ke dalam hati mereka sehingga mereka menolak kebenaran itu. Kadang-kadang itu dibungkus dengan kata-kata yang seolah-olah dia menunjukkan dia adalah orang yang tawadu, merendahkan diri, ya. Padahal ujungnya dia menolak pendapat itu, dia menolak kebenaran itu, dia tidak menerima kebenaran itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa dia sadari, dia sudah jatuh dalam hakikat sombong itu sendiri, ya. Kesombongan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu kejernihan hati, ya, kelapangan dada untuk bisa menerima kebenaran dari manapun itu datangnya, ya, dari manapun datangnya, ya, walaupun dari orang yang kita benci ataupun walaupun dari musuh, ya, walaupun dari orang yang berseberangan, walaupun dari orang yang kita benci, ya. Nah, karena kadang-kadang Allah menguji kita, ya, menguji, ya, sejauh mana loyalitas kita kepada kebenaran dengan memunculkan kebenaran itu dari pihak lain.
ya, dari pihak lain. Bisakah kita menerimanya? Bisakah kita mengakui bahwa kebenaran itu bukanlah milik kita? Kita bukanlah acuan kebenaran. Setinggi apapun kita, sepintar apapun kita, ya, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, bahwa kita bukan acuan kebenaran. Kadang-kadang Allah ingin menguji kita. Allah nampakkan kebenaran itu di pihak lain, ya, untuk menguji kita. Sebagaimana Allah menguji iblis, ya, menyuruhnya sujud kepada Adam. Sementara iblis adalah jin yang paling berilmu. Ya, jin yang paling tinggi kedudukannya karena ilmunya. Allah uji, ya, dengan perintah untuk sujud kepada Adam. Dan ternyata iblis, ya, karena kesombongannya, dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menolak kebenaran itu. Ya, dia menolak kebenaran itu. Aba wastakbar. Dia enggan, tidak mau melaksanakan perintah, wastakbar, dan menyombongkan dirinya. Ya, dan menyombongkan dirinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang dia lakukan, iblis lakukan terhadap anak Adam. Ya, apa yang dia lakukan terhadap Adam itu yang dilakukannya terhadap anak Adam. Ya, anak Adam dibuat, ya, sombong, ya, dengan ilmu ataupun kemampuan yang dimilikinya. Ya, sedikit ilmu yang dia miliki. Ya, kemudian dengan itu dia menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya, dan itu adalah salah satu ujian yang berat, ya, ujian yang berat. Kedudukan yang tinggi itu adalah ujian. Sebagaimana harta yang banyak adalah ujian. Kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Talbis iblis berikutnya terhadap para ahli fikih adalah bahwa mereka berusaha untuk menjaga gengsi dan kehormatan yang mungkin mereka cari melalui perdebatan, ya. Nah ini membangkitkan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, yaitu apa? Cinta kepada kedudukan, cinta kepada jabatan, ya. Nah, ketika cinta terhadap kedudukan ini sudah menguasai hati, ya, maka gengsi adalah segalanya. Ya. Kata orang Medan, bimas biar mati asal setan, gitu. Begitulah kira-kira ungkapannya, ya. Nah, jadi demi gengsi apapun dilakukan, termasuk menolak kebenaran, ya, mengangkat pendapat yang lemah dan melemahkan pendapat yang kuat, padahal dia tahu pendapat itu lemah, padahal dia tahu itu pendapat yang kuat. Kenapa? Karena gengsi, ya. Mungkin karena pendapat yang kuat itu tidak berada di sisinya, ya, di sisi orang lain. Nah, demikian. Maka dia pun kadang-kadang menyombongkan dirinya dan membalasnya dengan celaan, ya. Apabila dia terpojok, maka kadang-kadang dia tidak membicarakan masalah, tidak kembali kepada esensi masalah, tapi menjatuhkan lawan debat, orang yang berseberangan dengannya dengan hal-hal lain, seperti misalnya dengan kedudukan atau tingkat pendidikan, status sosial, ya, dan lain sebagainya. Perkara yang tidak berkaitan langsung dengan esensi masalah, ya, ataupun dengan materi perdebatan, tapi digunakan cara lain untuk menjatuhkan demi menjaga gengsi, ya, supaya gengsinya terjaga di hadapan manusia. Ini salah satu talbis iblis, ya, kepada ahli ilmu ataupun ahli fikih, ya, ketika cinta terhadap kedudukan itu sudah ditanamkan ke dalam hati mereka. Ya, cinta dunia ini merupakan kata Ibnul Qayyim, ya, adalah pangkal dari segala kerusakan. Hubbud dunia adalah pangkal, ya, dari segala kerusakan, ya. Nah, demikian. Nah, apabila ini sudah dimasukkan oleh syaitan, iblis, ke dalam hati manusia, maka ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Ya, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan, tapi dunia yang dibentangkan kepada kamu, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, yang kadang-kadang itu membalikkan hakikat yang ada, ya, membalikkan kebenaran, ya. Nah, demikian. Dan ini adalah fitnah yang besar, ya, karena ilmu itu adalah kemuliaan. Orang akan memuliakan dengan ilmu.
Kadang-kadang aji mumpung ya. Nah, itu digunakan untuk ya memuaskan hasratnya terhadap dunia, ya. Ya, harta, kedudukan dan lain sebagainya, jabatan, ya. Nah, ini adalah fitnah yang besar ya bagi ahli ilmu, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian talbis iblis lainnya terhadap mereka adalah dengan menoleransi ghibah dengan alasan menyampaikan hasil perdebatan dengan seseorang. Ini beda dengan ahli hadis sebelumnya ya, yang menoleransi ghibah melewati batas di dalam bab jarah dan ta'dil. Itu adalah kita katakan hal yang diperbolehkan, tapi dengan batas ya. Sebagaimana dikatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kalaulah boleh membicarakan ghibah dalam jarah dan ta'dil, itu adalah bersifat darurat. Artinya untuk satu kepentingan, tapi yuqaddaru biqadariha. Harus dibatasi. Ya, bukan serampangan ya dilakukan sebebas-bebasnya, tidak. Ada batas-batasnya. Ya, nah di sini demikian juga terhadap ahli fikih, ya. Sebagian dari mereka menoleransi ghibah atas dirinya dengan alasan menyampaikan hasil perdebatan. Kadang-kadang ini klaim sepihak. Ya, Ibnul Jauzi mengatakan di sini contohnya adalah salah seorang dari mereka mengatakan, aku pernah berdebat dengan si fulan dan dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia terdiam, dia terbungkam. Ya, kadang-kadang kata-kata seperti itu untuk menjatuhkan dan merendahkan lawannya, bahwa dialah pemenang debat itu, dialah pemenangnya, ya, sementara pihak lawan adalah pihak pecundang. Ya, nah di sini nampaklah apa yang tersembunyi sebenarnya di dalam hatinya, yaitu dia memang mencari menang kalah, bukan benar salah, ya. Dia mencari sesuatu ya di balik perdebatan itu, bukan murni mencari kebenaran. Ya, maka akan nampak apa yang tersembunyi di dalam hati, ya. Nah, demikian. Maka muncullah kata-kata seperti itu, ya. Aku berhasil membungkamnya, dia tidak bisa bicara apa-apa, ya. Nah, dia tidak bisa mematahkan hujahku, dia tidak bisa menandingiku, ya. Dia tidak bisa mengimbangi dalilku dan lain sebagainya. Kata-kata yang ya itu merendahkan orang lain, ya. Ghamtun nas. Jadi bentuk lain, sisi lain dari kesombongan. Ya, dia jatuh kepada sisi lain dari kesombongan, yaitu ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain demi menaikkan pamor dan gengsinya. Nah, ini penyakit, ya, kita katakan penyakit. Kadang-kadang itu terjadi ya karena ya dorongan hawa nafsu tadi. Ya, maka ghibah pun menjadi satu yang boleh ya dengan alasan itu. Wallahu alam bissawab. Ya, maka ya disebutkan oleh Ibnu Jauzi sebelumnya ya, ilmu-ilmu fikih seperti ini, ilmu-ilmu alat, ya, ilmu-ilmu alat, ya, ataupun ilmu-ilmu kita katakan asal atau usul, ya, itu perlu dilandasi dengan tazkiyatun nufus, ya. Kita katakan materi-materi yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ya kan? Sebab ya kadang-kadang ilmu adalah kemuliaan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kadang-kadang itu menjadi fitnah bagi seseorang. Ya, kemuliaan. Kadang-kadang dia mengejar itu. Ya, mengejar kemuliaan itu, sebutan. Ya, hati manusia lemah. Ya, kita tidak bisa terlalu pede dan mengatakan, saya nggak akan seperti itu. Ya, kita jangan sesumbar, jangan pongah juga, jangan sombong dan takabur. Ya, siapa saja bisa ya dikalahkan oleh syaitan ataupun oleh iblis. Ya, nah maka ya dia jangan lengah dalam hal ini. Ya, maka ya dia sempurnakan ya perjalanan menuntut ilmunya dengan ya mendalami juga hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, raqaiq, ya, hal-hal yang bisa melembutkan hatinya, ya, sehingga lunak hati itu, jauh dari kesombongan, sikap angkuh, takabur, ya, merendahkan orang lain, menolak kebenaran karena dialah segalanya, dialah kebenaran, ya. Kadang-kadang muncul hal seperti itu tanpa disadari, ya, tanpa disadari.
Walaupun kita tahu teorinya bahwa nggak boleh seperti itu, tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita lupa. Namanya manusia. Maka sisi tazkiyatun nufus itu jangan diabaikan, ya. Sisi adab ini jangan dilupakan. Ya, kadang-kadang kita lupa sehingga kita dengan mudah mengunderestimate, merendahkan orang lain, mengomentari orang lain, padahal itu bukan kita katakan bukan tempatnya, ya, tidak pada tempatnya, ya. Nah, bukan hak kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, di antara kita lanjutkan di sini masih ya talbis iblis terhadap para fuqaha, ya. Talbis iblis lainnya kata Ibnul Jauzi di sini adalah iblis mengaburkan pemahaman sehingga beranggapan bahwa ilmu syariat hanya fikih, tidak ada yang lain. Ya, kadang-kadang sebagian orang, ya memang tidak ada orang yang menguasai semua cabang ilmu, semua disiplin ilmu dia kuasai, nggak ada. Ya, ada Allah memberikan kelebihan di satu sisi, tapi tidak dalam sisi yang lainnya. Karena manusia terbatas. Ada yang kita katakan expert di bidang hadis, tapi ya tidak di dalam masalah fikih. Ya, ada di sana yang expert di dalam bab fikih, tapi tidak expert di dalam hadis. Demikian juga sebagian ulama berbicara, dia fasih berbicara di dalam bab akidah, tapi di dalam bab yang lainnya mungkin dia tidak bisa berbicara seperti itu. Ya, seperti dia bicara di dalam bab akidah. Atau sebaliknya, ada yang spesialisasinya adalah di dalam hal-hal raqaiq. Ya, di dalam hal-hal raqaiq, adab, ya, dan sejenisnya. Tazkiyatun nufus. Tapi dalam bidang lainnya mungkin tidak sedalam ya ulama-ulama yang lain. Kalau dia membicarakan fikih tidak sedalam ya si fulan dan si fulan yang lainnya, kan begitu ya. Jadi demikian, Allah memang membagi-bagi ilmu itu kepada siapa yang dikehendakinya. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Hampir tidak ada, bahkan mungkin tidak ada yang menguasai semua cabang ilmu sama kuatnya atau sama tingginya. Ya, pasti ada hal-hal lain yang mungkin dia tidaklah se-expert di bidang yang dia kuasai. Itu adalah suatu yang wajar. Nah, jadi kita juga harus mengakui itu. Ya, nah, maka ahli ilmu itu yang kita kenal dari kalangan salaf adalah mereka saling menghormati satu sama lainnya, tidak menjatuhkan satu sama lain. Ya, misalnya dia expert di bidang hadis, lalu dia merendahkan ilmu fikih dengan mengatakan ilmu fikih itu nggak perlu. Ya, dia expert di bidang satu bidang lah, di dalam bidang fikih, ya. Di sana ada yang expert di dalam bidang mungkin fikih muamalah, maka tidak boleh merendahkan ya, misalnya ulama lain yang memang expert di bidang ya, fikih ibadah misalnya, ya, atau fikih jual beli atau fikih nikah dan lain sebagainya. Kita tahu Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau tidak berani berbicara tentang fikih nikah, terutama masalah talak gitu. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu yang kita katakan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Nah, maka kita ya jangan jangan ragu ataupun merasa segan untuk menerima ya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain, supaya kita bisa saling belajar satu sama lainnya, bukan saling merendahkan dan menjatuhkan. Ya, seperti talbis iblis kepada sebagian ahli fikih dengan mengatakan ya, ketika disebut ya kepada mereka seorang ahli hadis, maka dia katakan orang ini tidak paham apa-apa. Yang penting adalah fikih. Ya, hadis tidak begitu penting. Nah, demikian. Mereka lupa bahwa hadis merupakan dasar syariat Islam. Ya, demikian pula sebaliknya, janganlah ahli hadis merendahkan orang-orang yang bicara fikih dengan mengatakan, nah, mereka bukan apa-apa, mereka tidak mengerti apa-apa. Ya, jadi tidak seperti itu seharusnya. Ya, maka kita para penuntut ilmu, para ahli ilmu ya harus bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dan saling mengisi. Karena tidak ada yang ya unggul dalam semua sisi ilmu, ya. Nah, demikian. Ya, maka jangan saling merendahkan satu sama lainnya. Ya, jangan menihilkan yang lain seolah-olah
ilmu itu tidak penting, ya. Itu masalah adab tidak penting, masalah akhlak tidak penting, yang penting akidah. Karena dia expert di bidang akidah, kemudian dia mengabaikan sisi ilmu yang lainnya dan merendahkan orang lain yang mungkin dia expert di bidang yang lain pula. Ya, nah disinilah ya kita dengan itu kita bisa menerima dan bisa belajar dari yang lain dan tidak terjebak di dalam ya kesombongan dan ya keangkuhan ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan ini kadang-kadang muncul ya dari sebagian orang. Ya, kadang-kadang ini muncul karena dia ingin meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Ya, nah demikian. Kalau kita ingin membuat lampu kita terang, jangan padamkan lampu orang lain sehingga kita mengklaim lampu saya yang paling terang. Nah demikian. Ya, maka demikian juga di dalam bab ini. Ya, kalau kita ingin ya menunjukkan kemuliaan ilmu fikih, jangan dengan merendahkan ilmu yang lain, ilmu hadis misalnya, atau ilmu akidah, bahkan ilmu adab. Ya, yang mungkin sering dipandang rendah dan sepele dan kecil oleh ya yang lainnya kan begitu ya. Nah, nggak penting ini kalau bicara adab itu berarti itu kelas rendahan ya. Ya, kita bicara manhaj itu yang lebih penting ya. Memang ada skala prioritas, cuma jangan mengecilkan. Ya, karena boleh jadi setan menggelincirkan kita dari perkara yang kita pandang remeh. Dan itu sering terjadi. Ya. Setan justru masuk ke dalam kepada hati seseorang dari pintu yang paling lemah. Nah, dan kadang-kadang Allah ingin menguji juga ya dengan ya memunculkan ya kebenaran itu ataupun ya kemuliaan itu dari sisi yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka di sini yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita dapat ilmu kita bersyukur kepada Allah. Ya, dan kita punya kewajiban zakatul ilmi, yaitu apa? Menyampaikannya, menyebarkannya, berbagi kepada yang lain. Bukan ya kita menyombongkan diri dengan ilmu yang kita miliki. Ini salah satu talbis iblis kepada para penuntut ilmu. Nah, demikian ya. Nah, dan di sini yang terakhir ya di dalam bab ini yaitu jerat-jerat iblis kepada sebagian ahli fikih atau sebagian ahli ilmu atau sebagian penuntut ilmu untuk berani berfatwa. Ini adalah musibah juga ya. Berani berfatwa meskipun belum sampai ke derajat cukup untuk memberikan fatwa. Karena tidak semua ulama cakap di dalam memberikan fatwa. Bukan hanya sekedar kita tahu hukumnya saja, mengetahui dalilnya saja, tapi kita juga harus mengetahui kondisi. Karena satu fatwa bisa berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Ya, pengetahuan tentang wakil, ya, itu mutlak diperlukan di dalam memberikan fatwa. Bukan sekedar kita tahu masalah A hukumnya B, masalah B hukumnya C, ya, masalah C dalilnya D. Bukan itu. Di dalam fatwa kita harus menguasai masalah itu. Karena al-hukmu an syai'in far'un al-hukmu bi syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, menghukumi sesuatu itu berkaitan erat dengan tasawur kita, gambaran kita terhadap masalah tersebut. Kita mengetahui masalah itu dengan detil atau tidak. Karena di dalam fatwa perlu kedetilan ya, hingga fatwa itu tepat pada sasaran. Pada yang bertanya, yaitu mustafti, orang yang meminta fatwa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak semua ulama cakap di dalam memberikan fatwa. Ya. Berpendapat bisa, tapi memberikan fatwa ya tentunya tidak. Maka ya dahulu ya hanya orang-orang tertentu yang diangkat menjadi mufti, ya. Bukan berarti yang lainnya tidak punya ilmu. Tapi untuk menjadi seorang mufti ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi itu bab fatwa, ya, suatu hal yang ya tidak ringan sebenarnya, ya. Ini adalah satu hal yang berat. Nah, demikian. Ya, maka tidak heran bila
terkadang fatwa itu harus berdasarkan realita, pandangan yang terang jelas dalam masalah itu, ya, dan tidak menyalahi dalil. Nah, demikian. Tapi ya kadang-kadang sebagian orang yang belum mengerti masalah ini, dia lancang di dalam berfatwa. Bahkan dia tidak mengetahui dalil syar'inya, tidak tahu hukumnya juga, dan tidak menguasai waqi' juga, yaitu kondisi di mana dia sedang berfatwa, kepada siapa dia berfatwa. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Maka ini salah satu di antara talbis iblis, ya, membuat orang itu berani untuk berfatwa. Ya, bahkan mendeklar dirinya sebagai mufti. Itu yang agak gimana ya, perlu kita belajarlah dari para ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana ya mereka menempuh tahapan di dalam ilmu, dalam menuntut ilmu, sehingga sampai kepada tahapan dia boleh beristihad, maka dia dikatakan mustahid. Boleh berfatwa, maka dia dikatakan mufti. Tidak sembarangan, ya. Nah demikian. Hal ini tidak terkait dengan usia ataupun latar belakang pendidikan sebenarnya, tapi kecakapan dan penguasaan. Dan perlu syahadah, persaksian dari orang lain, bukan mempersaksikan diri sendiri. Ya, perlu pengakuan dari orang lain yang mungkin setara atau lebih tinggi kedudukan ilmunya darinya. Ya, maka tidak semua masalah-masalah agama itu bisa dikomentari oleh orang yang berilmu sekalipun. Contohnya Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, di dalam bab jihad, tidak semua orang, tidak semua ulama boleh berfatwa tentang jihad, karena konsekuensinya yang berat. Ada nyawa yang dipertaruhkan di situ, ya. Ada nyawa yang dipertaruhkan di situ. Maka tidak semua ulama, ya, boleh berfatwa di dalam masalah jihad. Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah masalah yang hanya boleh dibicarakan ataupun dicampuri oleh kalangan khawas, para ahli ilmu. Khawas ahli ilm. Khawas artinya kalangan khusus yang memang menguasai masalah dengan detil. Ya, karena dalam segala hal, ya, yang membedakan adalah detil, ya, detil sesuatu. Ya, bagaimana kedetilannya di dalam memandang satu masalah. Sebagaimana barang-barang juga berbeda nilainya dari kedetilannya. Ya, kalau kita lihat ukiran Jepara dari jauh sama, kelihatannya sama. Ya, bentuknya bunga kan begitu, ya. Tapi kalau dilihat akan beda detilnya antara yang asli dengan yang KW begitu, ya. Yang KW1, KW2 itu berbeda. Nah, demikian juga di dalam bab ilmu, ya. Maka misalnya tadi, ya, di dalam bab jihad, tidak semua ulama boleh berbicara, apalagi berfatwa, ya, di dalam masalah jihad. Ini adalah hal yang hanya boleh dibicarakan, dicampuri oleh kalangan khusus, ya, para ulama. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian orang dibuat berani. Siapa yang membuat mereka berani? Ya, siapa lagi kalau bukan setan, ya, iblis dan bala tentaranya. Dia masuk ke dalam jebakan, ya, iblis, ya, talbis iblis, ya, sehingga didorong, ya, dibuat dia berani, ya, untuk menyampuri hal-hal yang dia sebenarnya tidak tahu, dia sebenarnya tidak cakap di dalam masalah itu. Ya, kalaupun dia tahu, ya, dia juga belum mengerti, memahami apakah dia pantas untuk berbicara, untuk menyampurinya atau tidak. Ya, nah demikian. Ini supaya kita, ya, khususnya para penuntut ilmu, lebih lagi awam. Ya, yang kita heran adalah sebagian orang dia mengaku, saya bukan ahli ilmu, saya bahkan bukan seorang penuntut ilmu, saya orang awam, tapi beraninya melebihi mufti. Beraninya itu melebihi mufti. Luar biasa, ya. Ya, kita kadang-kadang, ya, inilah, ya, kita katakan perlunya kita, ya, menuntut ilmu itu dengan tahapan yang kita katakan yang jelas, ya. Apa kata Abdullah bin Abbas, ya, alim rabbani alladhi yurabbil ilm yurabbi al-ilm min sigharihi qabla kibarihi, ya, yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi.
Ya, alim Rabbani itu adalah yang mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Ya, seorang guru, ya, dia harus membimbing muridnya supaya menapaki anak tangga ilmu itu satu demi satu, begitu ya. Bukan mendorong, ya, sebagian guru, ya ini salah juga, mendorong muridnya untuk berani bicara ini, bicara itu, berani tampil padahal belum waktunya. Ini sangat mengherankan, ya. Belum lagi, ya, ini kadang-kadang ada sesuatu di balik itu, begitu ya. Pasti ada sesuatu di balik itu. Tidak mungkin tidak bisa ditampik, begitu ya. Karena ini bukan sedang speech contest, bukan. Ya. Ini bukan lomba pidato, bukan. Ditampilkan di area publik, begitu ya. Kadang-kadang menyamburi hal-hal yang bukan kapasitasnya. Siapa yang mendorongnya? Ya gurunya sendiri. Nah, itu bukan alim Rabbani. Alim Rabbani itu adalah seorang alim yang mendidik manusia dari sigharil ilmi qabla kibarihi. Ya. Nah, coba kita lihat di sini para ulama salaf kita dahulu. Ya, dari Abdurrahman bin Abu Layla, ia menceritakan, aku bertemu 120 orang sahabat Rasulullah. Jika salah seorang dari mereka ditanya tentang satu masalah, maka dia pun akan mengalihkannya kepada sahabat yang lain, yang dikira lebih pantas, lebih cocok untuk menjawabnya. Ya, lalu yang lain mengalihkannya kepada yang lain pula, hingga pertanyaan itu kembali kepada yang pertama tadi. Nah, demikian mereka berusaha untuk, ya, kalau bisa ada yang lain menghandlenya. Ya. Mereka begitu warok, berhati-hati, ya. Ya, tidak sembarangan para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam lafal yang lain, ya, dari Abdurrahman bin Abi Layla juga disebutkan bahwa ia menuturkan, aku pernah bertemu 120 orang Ansar dari kalangan sahabat Rasulullah di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi. Tidaklah seorang dari mereka menyampaikan hadis melainkan berharap saudaranya berkenan menggantikan posisinya di dalam menyampaikan hadis itu. Dan tidaklah ia dimintai fatwa, melainkan dia berharap ada saudaranya, ada temannya, ataupun kita katakan rekannya yang lain sama penuntut ilmu, ya, yang mau menggantikan dirinya di dalam memberikan fatwa itu. Nah, demikian. Nah, ini adalah salah satu bentuk warok dan ketawaduan mereka, ya, para ahli ilmu. Diriwayatkan juga kepada kami dari Ibrahim An-Nakhai, ya, ditanya oleh seseorang tentang satu masalah beliau. Lantas beliau tidak menjawab langsung pertanyaan itu dan bertanya, apakah kamu tidak mendapati orang lain yang dapat kamu tanya tentang masalah ini? Gitu ya. Ya, berusaha untuk, ya, kalau ada yang lain yang bisa ditanya, tanya aja banyak sama yang lain. Begitulah kira-kira, ya. Nah, demikian. Bukan maksudnya ingin menyembunyikan ilmu, ya, tapi mengalihkan ilmu kepada orang yang mungkin lebih layak. Ini bukan tidak masuk dalam bab menyembunyikan ilmu atau tidak mau menjawab ilmu, tidak. Tapi mereka berharap, ya, ada lisan lain yang lebih patut untuk menjelaskannya. Ya, karena merasa bahwa saya pantas atau tidak, begitu ya. Saya sudah sudah patut atau tidak. Dan berharap orang lain lebih patut untuk menyampaikan itu daripada dirinya. Ini ketawaduan dan sikap warok yang luar biasa dari para salaf kita, yang patut kita contoh, ya, supaya kita, ya, menjadi orang yang lebih berhati-hati dan tahu diri. Nah, demikian. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia mengutarakan, aku tidak memberi fatwa. Aku tidak berani memberi fatwa ataupun berfatwa sebelum bertanya kepada 70 orang syekh, guru, ya, alim. Ya, apa pertanyaannya? Apakah kalian memandang aku pantas untuk berfatwa? Mereka semua menjawab pantas. Iya, boleh, silakan. Baru 70 orang. Bayangkan 70 orang bukan jumlah yang sedikit, ya. Bertanya kepada 70 orang untuk meyakinkan bahwa beliau patut, layak untuk berfatwa. Nah, demikian. Kadang-kadang kita mengklaim itu datang dari diri kita. Ya, karena kita menganggap, siapa lagi yang pantas selain saya, kan begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Malik pun ditanya, bagaimana jika mereka melarangmu? Maka beliau menjawab, seandainya mereka melarangku, aku tidak akan berfatwa. Nah, demikian. Ibnul Jauzi mengatakan, inilah karakteristik para ulama salaf.
Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang melihat sejarah perjalanan hidup mereka, biografi mereka, pasti dia akan dapat memetik pelajaran darinya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan tentunya ya, jangan merasa aman, ya, berada di zona aman ketika berhadapan dengan musuh kita yang luar biasa dendamnya kepada kita, kepada anak cucu Adam. Wallahu alam bisawab. Ya, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.